Selamat datang lagi di segmen Trip Indonesia. Sekali lagi, apa itu Trip Indonesia, Aldo? Rest in peace. Membahas tentang Satu hal yang berguna dan bermanfaat bagi Anda. ya, jadi karena kita lihat di Indonesia ini banyak yang harus dikomentari supaya Indonesia itu rise in peace. Terus bang. Makanya itu ada segmen ini. Oke? Jadi check this out. Segmen ini dibuat Sudah check this out. Oh my god. Kemudian ada berita apa nih, teman-teman? Kenapa Anda kok gak pakai masker hari ini? Oh ya, lupa. Yang barusan lagi trending di dunia persilatan Indonesia adalah tentang Dino tolong edit ya. Thank you. mengenai YouTuber Indonesia atas nama Ferdian Paleka. Ferdian Paleka, emang Ferdian Paleka itu kenapa? Ngeprank ngasih sembako ke masyarakat tapi ternyata isinya sampah. Tapi kan kita sudah tahu di profilnya, katanya memang tidak untuk mengedukasi, tapi memang toksik, ya Betul. kan? Toksik tapi tidak boleh merugikan orang lain karena itu melanggar undang-undang. Undang-undangnya seperti apa? Saya baru tahu kalau ada. Jadi kan kawannya yang waktu itu juga muncul di video, kawannya namanya AA ya. Nggak tahu ya. Nama aslinya? AA Kim dan menyerahkan diri gitu ya ke pihak yang berwajib. Nah, sedangkan yang pemilik YouTube-nya sendiri Ferdian Paleka mengangkat videonya jadi nggak dipublish lagi, tapi Masih ada jejak digitalnya. masih ada di digitalnya sudah tersebar, tapi dia ternyata tidak menyerahkan diri sampai akhirnya DPO dan beberapa waktu yang lalu akhirnya tertangkap. Kemarin. Sejak dari video ini dibuat berarti sehari sebelumnya. Titol kan ya tertangkapnya katanya. Jadi kayak kejar-kejar kayak GTA gitu loh, Pak. Ya, Saya mungkin, lihat. ha. Iya, jadi jadi kayak yang Ferdian celaka ini naik mobil. Paleka loh. Paleka. Ferdian Paleka ini naik mobil. Ya. Terus polisinya tuh kayak di belakangnya. Oh gitu. Jadi akhirnya si Ferdian ini seperti yang videonya sudah tersebar di internet akhirnya tertangkap dan dikenakan beberapa pasal. Tapi kenapa kok harus ditangkap? Padahal kan kita udah tahu kalau memang dari awal kontennya itu nggak baik. Berarti kan yang salah menonton, yang salah penontonnya. Bukan. Salahnya siapa? Contoh nih, diibaratkan kita lagi di pinggir jalan nih, kita orang lewat biasa nih. Terus di depan matanya kita ada orang mencuri nih. Iya. Ada pencurinya, ada korbannya. Kita kasih tahu dong. Awas Kita ada penontonnya pencuri. apakah salah? Tidak. Menonton itu? Oh iya, betul juga. Kan tidak. Betul juga. Salahnya si pencuri dong. Betul juga. Dan merugikan yang dicuri. No, tapi ini kan Ibarat kata kan seperti itu. kronologinya kan ini kan dia kan ngasih ke apa wanita atau pria apalah itulah ya, Panji. Dia kan ngasih nih, kan berhak kan untuk buat ngelapor dan di penjara kan juga berhak kan. Yes, ya itu makanya. Tunggu, sebelum itu kita bahas dulu pasal apa yang dikenakan oleh Undang-Undang ITE. Ada Undang-undang. 2 pasal yang dikenakan sejauh ini, yaitu pasal 36 dan pasal yang 51. apa? Undang-undang ITE itu kan yang di demo tahun lalu. Pasal 36 tak bacakan dulu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi kenapa yang intinya pasal ini ya kurang lebih adalah karena statusnya Ferdian yang DPO karena tidak menyerahkan diri padahal sudah mendapatkan panggilan dari pihak berwajib. Ya. Itu dikenakan pasal di tindakannya itu. Kemudian yang pasal 27 sampai 34 itu tentang yang pencemaran nama baik, keasusilaan dan Betul. kebetulan yang Ferdinand ini, ya siapa Ferdinand benar Iya. Ferdinand Ya. Sule. Kena yang keasusilaan. Nah, jadi pasalnya nanti terkena yang pasal berapa ini? 36 36. sampai 51. Nah, yang kedua itu pasal 51 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini lebih sembako kan spesifik justru lagi. harusnya ngasih sesuatu bantuan, tapi malah ternyata dibuka isinya Nah, sampah. sampah. Pertanyaannya adalah, apakah berarti
si Ferdinand ini 100% salah dan layak dipenjara. Silakan di. Nah itu dia, kalau aku dulu, kalau menurut aku ya nggak harus sampai di penjara lah. Maksudnya kenapa? Karena dari awal tuh dia sudah kasih tahu kalau memang konten itu nggak baik, ya konten itu nggak baik. Dan menurutku itu adalah kebebasan bagi setiap orang content creator untuk membuat kontennya. Dia itu membangun image-nya seperti apa itu tergantung sang content creator sendiri. Nah kalau ada ini ada itu, menurutku nggak sampai di penjara lah, menurutku ya, pendapat pribadiku ya. Menurutku layak sih, soalnya kan dia ini kan udah kayak apa di wabah lagi ini kan kena wabah kan. Di masa semua orang lagi butuh sesuatu hal, lagi butuh sumbangan, lagi butuh makan, ya kan ekonomi juga lagi turun semuanya, dia malah main-main dong. Tapi kalau nggak di wabah, Yo, sama aja nggak boleh kan, maksudnya kan apalagi dia dikamerain kan, harusnya kan kalau misalnya kita lagi mau bantu ya bantu aja gitu loh. Jangan sampai itu kayak jadinya orang ini baik lah, padahal seharusnya enggak. Itu kan juga bertopeng tuh. tapi kan ini memang konten prank dari awal. Ya menurutku salah dari kedua belah pihak sih. Harusnya yang lebih tersorot nih yang Ferdian celaka ini tadi. Ya, yang Ferdian Paleka ini ngerti lah. Misalnya ini tuh salah. Masa dia nggak bisa mikir dong kalau misalnya kontennya salah? Ya, Walaupun itu prank. kalau aku setuju kalau itu salah. Tapi menurutku tidak harus dipenjara. Menurutku harus dipenjara. Itu karena takutnya itu menimbulkan wajah-wajah baru yang bakal ngelakuin jejak si Ferdian celaka ini. Paleka. Ada pernyataan ini juga boleh ditanggapi ya. Ini setelah Ferdinandnya ditangkap kan dimintai kesaksian sama pihak berwajib. Ini ya saya mengutip dari Detik ya. Itu mengatakan kalau kenapa kok melakukan itu berdasarkan katanya si Ferdinand sendiri adalah untuk subscriber dan view. Nah, kalau setelah itu apakah orang ini jadi layak dipenjara atau tidak? Silakan Bapak Aldo. Kalau menurut saya berarti kalau gitu semua YouTuber yang berperilaku kayak gitu harus dipenjara dong. Contoh, Jangan cuma Ferdian Paleka. Contohnya? Ya, contohnya orang-orang yang mungkin mengikuti secara nggak langsung ngelakuin hal kayak gitu. Contohnya prank. Ya, contohnya tak sebutin ya, Hasan JR. Ya. Hasan JR kan pernah sempet, walaupun itu cuma settingan, harusnya itu juga dipenjara dong. Karena dia karena meresahkan. Menyuruh orang itu nggak puasa demi uang, iya kan? Karena sesuai dengan UU ITE juga. Apabila Anda diancam karena melihat video, koreksi kalau saya salah ya. Apabila kita merasa terancam ya, atau di video itu tidak baik menurut kita, itu bisa kena pasal itu. Tapi gunanya pasal itu adalah kalau ada yang menuntut karena merasa nggak senang. Iya, makanya. Tapi sejauh ini yang tadi Hasan itu kan belum ada yang menuntut. Karena itu saya akhirnya videonya dikat dan sebagainya. Nah, yang Ferdinand ini kenapa kok diizinkan, kenapa yang satunya tidak diizinkan dan sebagainya? Karena intinya adalah kalau itu merugikan orang lain, itu berarti layak untuk dipenjara. Ada sanksinya. Oh, ada sanksinya. Ada sanksinya. Sesuai dengan undang-undang. Kalau yang settingan tadi, itu kan berarti ada yang dirugikan. Tapi kan settingan. Tapi kan tetap dirugikan. Tapi nggak secara langsung. Iya sih. Aku belajar dari betul. Aku belajar dari Bapak Hakim MK loh waktu sidang pemilu itu. Bagaimana caranya kita memperoleh kebenaran material kalau Anda menutup-nutupi gitu? Ini kan kita itu speedy trial, kita yang menilai. Kalau kita sudah anggap cukup, ngapain kita berlama-lama mengenai itu? Saya ingin kemudian, karena ini menyebutkan buktinya adalah P155, saya mohon dihadirkan bukti P155. Kan nggak mungkin perasaan bisa diukur, nggak bisa ada barangnya, ada. Iya. Masa pakai perasaan? Betul. Harus ada buktinya. Menurut saya pun juga, kalau misalnya di penjara. Nah ya itu, ITE kan karena perasaan. Bukan, karena beda. Merasa ada diancam. korbannya langsung kan. Yang dapat sembako itu kan bukan settingan. Iya. Itu yang dirugikan akhirnya. Soal sanksi. Tapi betul. Betul. Dan yang melapor juga salah satunya ya yang korbannya itu. Betul. Berarti kan memang wajar. Harusnya kan kita kan harus punya pemikiran kayak gini tuh. Ada sebab, ada akibat lah. Aku mau ngelakuin kayak gini, akibatnya apa? Harusnya si Ferdinand Paleka. Oh iya, Ferdinand Palekanya ini harus mikir lah. Apa yang dia lakuin, akibatnya apa kan nggak asal buat aja lah prank. Tujuanku kan demi kayak ngusir banci-banci. Ini kan harus PSBB dan sebagainya. Lu men, dia pun lo juga kayak gitu loh. Iya. Kan tujuan utamanya udah jelas, subscriber sama viewer. Nah, tapi kan harusnya kan dia kan ya harus mikir, mau buat sesuatu harus mikir gitu. Ojo asal langsung buat. Tapi aku setuju kalau moral itu harus di atas viewer dan subscriber. Betul. Ya, jangan sampai karena view dan subscriber atau karena uang kita membuat konten atau apapun itu yang kita lakukan
itu di atas moral. Merasa Nah, itu nggak bebas boleh. gitu ya. Makanya kan harus berhati-hati kita kalau Ya. para youtuber yang lain yang mungkin udah tinggi ya, yang mungkin udah punya frame, dan orang-orang lain tuh harus berhati-hati gitu. Jangan Dalam sampai membuat kena kontennya. star syndrome gitu ya. Ya. Apa yang kamu buat itu bisa melukai dirimu sendiri juga. Apa yang kamu lakukan itu juga bisa merugikan kamu juga gitu loh. #Aldo 2020. Dan aku setujunya Aldo itu memang ketika orang itu membuat konten yang nggak baik ya, nanti ada orang-orang yang ngikutinya lagi, itu pasti. Nah, Karena merasa yang satu sudah dibiarkan. Nah, itu aku setujunya. Tapi sekali lagi aku nggak setuju kalau harus sampai di penjara. Mungkin sanksi lain atau apa kek gitu loh. kalau cuma sekedar permintaan maaf itu menurutku nggak ada efek jerah sih. Pasti bakal ada orang lain lagi nanti yang menurut Bapak Otil benar gitu loh. Pasti ada yang ngikuti lagi. Contoh nih, tak kasih contoh ini ya. Tolong nanti dimasukkan yang hijab. Yang ada orang sholat, yang akhirnya deh joget-joget. Itu kan akhirnya kan dia permintaan, dia kan nggak ada di penjara tuh, cuma diminta maaf kan. Akhirnya ada lagi yang buat tuh. Minta Cewek, maaf lagi. ya yang pertama, akhirnya minta maaf lagi, tapi nggak ada efek jerah. Menurutku itu harus Jadi hukum itu harus ada efek jerahnya ya. Oleh karena hukum maka orang itu bisa berpikir 2 kali untuk melakukan segala sesuatu. Nah kalau kalian ini nggak share video ini, kalau kalian nggak komen video ini, kalau kalian nggak nonton video ini sampai akhir, ya kan? Nanti malah Kalian kita nggak jadi tahu kena apa. kasus. Jadi tolong videonya ditonton sampai akhir ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Boleh, Ini video ini buat kalian semua yang mungkin, aku ngaku ini nggak apa-apa kok, nggak ada yang ngomong ngaku loh. Jangan. Ini video ini untuk kalian guys. Jadi tidak bisa cuma sekedar asal salah masuk penjara. Karena kadang penjara nggak membuat efek jerah. Nah, sekarang kita masuk ke UU ITE-nya. Apakah UU ITE ini perlu dilakukan di Indonesia? Sangat perlu. Apa alasannya? Karena ya membuat efek jerah tadi. Kalau bisa ditambahin. Contoh nih, kalau misalnya dia lagi bully orang, ya kan? Orang ini merasa nggak suka kan? Akhirnya dia ngelaporin ya, cuma sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Kalau bisa 10 tahun bos. 15 tahun. Nah, gimana dengan yang korupsi? Bapak kasih kan ya, gimana dengan yang korupsi atau tindak kejahatan-kejahatan yang lain? Kalau bisa dipertegas lagi. Contoh nih yang korupsi, ya saya minta dengan ketegasan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya nonton video ini, tolong kalau misalnya korupsi, Bapak bisa dihukum mati. Iya. Soalnya undang-undangnya belum jadi. Filipina. Nah, kalau misalnya pencurian dan perampokan, kalau bisa jangan hanya masuk penjara. Ya mungkin pertamanya digebukin dulu nggak apa-apa. Hah? Contoh, tapi digebukinya itu bukan dengan hal yang maksudnya Main hakim sendiri. Iya, jadi ada misalnya kayak yang di Aceh itu, hukum di Aceh. Cambuk. Nah, itu bagus. Oh, Setelah itu masuk penjara. Jadi biar dia kayak, aku kira sakitnya itu Iya. yang kerasa. Karena Indonesia ini kalau secara psikis gampang dikenain. Dan kemudian apakah UU ITE itu perlu dilakukan di Indonesia, Bapak Dio? Kalau menurut saya, ya undang-undang ITE itu kenapa kok jadi kontroversial? Karena harus diperjelas. Ini kan kita ambil contoh yang paling gampang dulu, tindakan asusila tadi. Karena undang-undang ini ngambang, pasalnya gak jelas tindakan asusila seperti apa. Akhirnya banyak interpretasinya. Iya, betul. Makanya itu akhirnya banyak orang yang merasa ini layak dihukum, ini tidak layak dihukum. Dan sebagainya harus diperjelas. Harus makin diperjelas. Jadi bukan ditiadakan tapi diperbaiki. Karena menurut saya justru perlu, tapi diperbaiki. Contohnya tindak susila mungkin kayak percabulan, Nah, lebih diperjelas. Iya, betul. Gitu ya. Jadi lebih dirapikan. Ini kan lagi masa-masa seperti ini, lagi masa-masa pandemi ini kan harusnya punya waktu untuk merenung. Ada, sekarang masa-masa pandemi itu DPR lagi membahas RUU. Tapi RUU yang korupsi. cilaka itu kan. Terus ada lagi yang korupsi itu. Iya, makanya itu. Tapi masih belum dibahas, masih fokus ke yang cilaka itu tadi. Makanya kita harus lihat juga rekam jejaknya para DPR, ya kan? Jangan sampai cara pilih lagi. at least kan kita tahu kerjanya seperti ini. Karena kan kita juga bayar toh. Bayar para pemerintah kan. Gitu. Jadi kita harus sama-sama mengevaluasi dan juga memantau hasil kerja mereka. Terus juga saya mau tak tambah itu bukan dari, ya sebenarnya ada kasihannya juga kan Ferdinand Paleka ini. Paleka. Aku bener-bener kasihan sih sebenarnya. Kenapa? Ya itu udah. Tadi katanya suruh penjara. Contoh. Sorry. Iya. Artinya tuh udah ketangkap tapi masih ada yang bully gitu loh. Bulinya tuh ada yang sampai. Nah, itu menurutku
udahlah kalau dia nangkep ya kita doain yang terbaik aja lah Ya. supaya dia tuh pikirannya oh iya nanti suatu saat aku bakal kayak gini Ya, lagi. ya itu bro, namanya mayoritas pikiran Indonesia. Kalau sudah salah, dicap salah, akan ditimbulkan kata-kata yang kurang membangun. Nah ini pun juga berlaku untuk youtuber juga Indonesia. Ah, Ada misal kalau Oh, iya, iya. kalau nggak ada bumbu makan itu nggak enak kan. Dan juga yang youtuber lain itu loh, youtuber contoh ya beberapa youtuber itu ada yang react sambil kayak ngecat gitu loh pak. Jadi kan Ya. membuat netizen Indonesia terpancing kan amarahnya. iya iya. Mengutip katanya Panji Pragiwaksono. Ya. Iya. Anda berada di posisi benar, tidak memberikan Anda hak untuk menghakimi dan menghujat orang lain. Nah, makanya aku juga nggak setuju kayak ada pencuri langsung digebukin masa, kan banyak yang seperti itu. Sampai sekarat sampai meninggal bahkan. Main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Nah, ini Hukum rimba. harus ada undang-undang mungkin ya. Itu harus ada undang-undang buat yang mukul itu loh. Yang main hakim sendiri. Kena kan akhirnya. Dia kan jadi pembunuh. Enggak, banyak yang nggak ketangkep kok. Banyak nggak ketangkep karena terlalu random kejadiannya Dan- begitu cepat gitu kan. Dan yang ditangkap itu cuma provokator. Ya ditangkap sama Pasien provokator. Provokator. Bukan semua yang mukul misal ya kan. Jadi kesimpulannya nih, di penjara atau tidak, Mas Ferdian? Ya itu keputusan dari pihak yang berwajib. Kalau pihak berwajib udah mutusin untuk dipenjara, Kita bisa apa? ya itu yang pertama. Yang kedua ya nggak apa-apa menurutku sendiri ya dipenjara supaya ada efek jerah. Dan yang kedua supaya mereka itu tahu dan nggak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu. Kalau misalnya banyak orang loh, nanti yang lain gimana? Terus loh tadi kata Aldo diperpanjang. Terus Ya. ada yang korupsi yang lain ya apa? Ya menurutku undang-undangnya harus perlu direvisi lagi. Terus kalau mau adil ya mana adilan aja lah ya. Silakan penjara. Nah, ada yang provokator penjara. Iya iya. Bila perlu cambuk. Iya iya. Kalau aku sendiri ya, Dipertegas lah. kalau aku sendiri awalnya saya tidak setuju kalau di penjara, tapi sekarang saya setuju. Betul katanya Aldo, ternyata memang untuk saat ini mungkin kita belum menemukan solusi yang terbaik ya kan. Karena solusi yang terbaik adalah di penjara karena tidak ada efek jerah. Walaupun di sisi lain, di sisi kemanusiaan menurutku itu bisa membuat freedom of speech kita itu semakin tidak bebas. Nah itu yang menurutku kenapa, karena dikit-dikit buat konten kita jadi takut, wah bisa di penjara. Dikit-dikit buat konten mungkin yang agak sensitif seperti ya apa TV, As TV atau King TV ya, Wins iya. TV. Nah Iya. Coba ya jadi takut untuk kalau berkata-kata ya. Jadi menurut saya ya belum ada solusi yang terbaik sih menurutku. Tapi saat Ada ini setuju. sebenarnya. Bagaimana? Tapi ini jalan yang susah. Dan ini tolong semuanya harus sama-sama melakukan bareng-bareng. Pendidikan jangan diserahkan ke sekolah dan guru, tapi dimulai dari di rumah. Kalau di rumah tidak pernah diedukasi orang tuanya, mereka akan menyerap dari yang di luar. Bisa temannya. Dan sekarang internet tuh di mana-mana kan nggak boleh keluar nih. Itu yang akan mereka serap. Jadi tolong orang-orang tua, tolong jangan cuma ngurusin perut, makan, dan listrik dan biaya hidup, tapi urusin anak Anda. Gimana? Percuma kan kalau anak Anda sekolah pintar tapi kan endingnya tidak berakhlak, tidak moral. Ini waktunya ketika kita di rumah aja Family time yang banyak, ya. quality Kita time. membangun hubungan dengan keluarga kita. Betul. Karena aku percaya kok ketika di sini di wabah ini pasti ada hubungan-hubungan keluarga yang mulai dibangun. Dan Dipulihkan. akhirnya Yes. dan akhirnya apa? Semakin mendekat ya, semakin akur. akur. Ada edukasi ke anak-anak juga, anak-anak edukasinya semakin meningkat. Jangan dibiarin ya kan, seperti misalnya ada anak-anak yang dikeluarin walaupun sudah kena corona kan ada beritanya ya kan. Nah itu para orang tua justru sekarang saatnya untuk dekat dengan anak-anak, dan para anak-anak saatnya untuk dekat dengan orang tua ya, tanya kabar. Jangan ngansos, Nah jangan HP-an mulu. waktunya untuk makan bareng atau nanya kabar atau ngobrol-ngobrol lah begitu, karena ini waktunya yang tepat. pesannya nggak cuma buat orang tua juga, para media juga, para awak media, para Iya, kenapa itu? para media tuh kalau bisa kalau di televisi kabar-kabar yang gembira lah buat kita. Oh iya. Terus kalau juga Spread peace, not fear. supaya Oh iya. supaya kita tetap betah di rumah. Bener-bener kejadian itu kayak 2 tahun yang lalu. Aku tuh suka dengan di tahun 2000 karena banyak film-film kartun yang membuat aku tuh betah di rumah gitu loh. Bahkan Oh iya iya. Aku mau ke pun dulu tuh bentar lah. Kalau bisa itu ada lagi.
supaya kita tuh bertahan di rumah gitu loh. Jadi konten creator ya, tapi untuk media juga. Iya, Memberikan edukasi yang entertain kepada kita. internetnya nggak cuma kayak prank tuh. Nah, Sing membuat ya kita emang terhibur, cuman yang membuat kita tuh terhibur gitu loh, benar-benar. Nggak, jangan sampai kita tuh mikir prank cinta-cintaan. Ya udah, habis gitu kita secara nggak sadar kita tuh pasti bakal pengen ngelakuin lah secara nggak langsung. Pasti ada beberapa oknum seperti itulah. Kalau kita sih masih punya akal. oleh karena itu untuk media spread peace, not fear. Yes, that's true. Jangan lupa puasanya dilanjutkan, jangan lupa Selamat ibadah puasa, Ya. sama pendekatkan diri Anda ke Tuhan juga. Selamat Waisak juga baru yang kemarin Ya, Iya, untuk yang bisa. merayakan. Dah kalau gitu Ya, kita nggak akhir berkesimpulan ya. Akhir kata Aku punya ada berbaan. boleh silakan. Boleh lah ya, sekali lah ya. Ya. Penyanyi. Penyanyi, Lirik lagu apa? penyanyi atau lirik lagu? Oh iya. Gini. Aduh. Aku pada Iya. Oke, thank you sudah menonton guys. Bye. Ya, apa? Tolong di-share ya. Ini benar-benar penting buat kalian sih. Jangan sampai video ini itu malah membuat kalian malah Oi, cut.